Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa-mahasiswa dari Bapak Atan Budi Jatmiko. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah yang telah melanda kita semua sehingga harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Langsung saja, hari ini mata kuliah Pendidikan Karakter pertemuan 11 dengan materi strategi menciptakan sekolah berkarakter. Membangun sekolah demokratis. Demokrasi adalah gabungan dari dua kata, yaitu demos dan kratos yang diambil dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan di mana rakyat memegang suatu peranan yang sangat menentukan. Ini merupakan pendapat dari Wuryo Kasmiran dan kawan-kawan. Adapun ciri khas demokrasi yaitu yang pertama, adanya pembagian kekuasaan, adanya undang-undang yang demokratis, adanya rule of law, bukan rule of power ya tentunya. Yang keempat, partai politik lebih dari satu, pers yang bebas, dan pemilu yang bebas. Sedangkan pokok-pokok dalam pelaksanaan demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Adanya pemerintahan perwakilan, bersumber pada persetujuan bebas mayoritas rakyat, pelaksanaan hak-hak sosial dan politik, kekuasaan pemerintah yang terbatas dan diawasi, penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu tegaknya hukum bersamaan dengan tegaknya keadilan. Nilai-nilai demokratis menurut Henry B. Mayo dalam bukunya Introduction to Democratic Theory, yaitu yang pertama, menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman atau diversity. Yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Nilai-nilai demokrasi dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semangat egalitarian dibanding dengan ideologi non-demokrasi. Menurut Dahl, keuntungan pelaksanaan demokrasi yaitu yang pertama, demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik. Yang kedua, demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah HAM yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis. Yang ketiga, demokrasi menjamin kebebasan yang lebih luas bagi warga negaranya. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasannya untuk menentukan nasibnya sendiri. Hanya pemerintah yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral. Demokrasi membantu mengembangkan perkembangan manusia lebih total. Hanya pemerintah yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar kebersamaan politik yang relatif tinggi. Negara-negara demokratik perwakilan modern tidak berperang satu sama lain. Negara-negara demokratis yang konsekuen terhadap kedemokratisannya cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis. Untuk dapat menjamin tetap tegaknya nilai-nilai demokrasi tersebut, maka perlu diselenggarakan lembaga-lembaga sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah yang bertanggung jawab.
Yang kedua, lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengadakan pengawasan atau kontrol terhadap pemerintah. Yang ketiga, pembentukan organisasi atau partai politik. Yang keempat, pers dan media massa yang bebas untuk menyatukan pendapat. Yang kelima, sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Pengertian sekolah demokratis. Ini yang pertama menurut James Bain and Michael. Jadi dapat disimpulkan yaitu sekolah demokratis merupakan sekolah yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan praktik-praktik demokratis itu terlaksana. Ya, yang dapat dipertanggungjawabkan implementasinya kepada publik. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan yaitu keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dalam rangka pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik, memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita. Pengembangan sekolah demokratis di Indonesia yaitu lahirnya UU nomor 33 tahun 2004 dan UU nomor 2003. Jadi artinya keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelolaan serta institusi pendukungnya akan lebih besar dari pemerintah pusat. Keunggulan sekolah demokrasi yaitu akuntabilitas. Yang kedua, pelaksanaan tugas guru senantiasa berorientasi pada siswa. Yang terakhir, keterlibatan masyarakat dalam sekolah. Peran guru dalam implementasi pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran di kelas tentu tidak lepas dari peran guru, yaitu untuk mewujudkan KBM, kegiatan belajar mengajar yang kondusif secara umum. Guru harus memiliki kapabilitas dan loyalitas. Yakni guru harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkan, memiliki kemampuan teoretik tentang mengajar yang baik, serta memiliki loyalitas keguruan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata serta keterburuan, mohon maaf. Jangan lupa untuk absensi ditulis di kolom komentar dengan disesuaikan dengan format yang ada dalam deskripsi. Untuk penugasan akan diberikan sendiri oleh Bapak Anton Budijatmiko di dalam Google Classroom. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.